Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Yulanti Kardinah dan Dia Ulhak dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang gangguan berbahasa, disleksia, autisme, dan penanganannya. Pertama ada pengertian gangguan atau kelainan berbahasa. Manusia yang normal akan berbahasa baik apabila mempunyai fungsi normal pada otak dan alat bicaranya. Apabila orang yang mempunyai kesulitan dalam berbahasa akan memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya. Bahasa menurut Siddhartha ada 3. Ada gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Yang pertama gangguan berbicara. Gangguan berbicara dibagi menjadi gangguan mekanisme berbicara, gangguan akibat multifaktoral, dan gangguan psikogenik. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara lidah, otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Yang kedua, akibat multifaktoral. Gangguan akibat multifaktoral memiliki 3 faktor gangguan berbicara, yaitu berbicara serampangan, berbicara propulsif, dan berbicara mutis. Yang ketiga ada gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik adalah variasi cara yang berbicara yang normal tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Yang selanjutnya ada gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa dibagi menjadi afasia motorik dan afasia sensorik. Afasia motorik ini kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia. Sedangkan afasia sensorik yaitu kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Gangguan berpikir. Gangguan berpikir dibagi menjadi pikun. Pikun menurut Dr. Martina adalah kepikunan atau demensia ini adalah suatu penurunan fungsi memori atau daya ikat daya pikir yang setiap harinya semakin turun. Yang kedua ada schizofrenik. Schizofrenik ini ada gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Ketiga ada depresif. Orang yang depresif ini tertekan jiwanya, memproyeksikan penderitanya pada gaya bahasanya dan makna curah. Saya akan menjelaskan gangguan lingkungan sosial. Gangguan lingkungan sosial ini terjadi karena terasingnya seseorang manusia yang aspek biologinya biasanya terjadi pada bahasanya yang normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingan bisa disebabkan karena dilakukan dengan sengaja oleh kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang dengan sengaja ingin melukai atau mengganggu urusan seseorang. Bisa juga karena hidupnya bukan dalam lingkungan manusia, melainkan dipelihara oleh suatu binatang seperti kasus Kamala dan Mowgli. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia juga memiliki beberapa gejala. Disleksia dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, tergantung kepada usia dan tingkat keparahan yang dialami penderita. Gejala dapat muncul pada 1-2 tahun atau setelah dewasa. Pada anak balita, gejala dapat sulit dikenali, namun setelah anak mencapai usia sekolah, gejala akan semakin terlihat, terutama ketika anak belajar membaca. Gejala yang muncul menjadi atau meliputi yang pertama, perkembangan bicara yang lambat. Penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri secara maksimal. Ada tahapan penanganan terhadap penderita autisme, yaitu terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap termasuk kemampuan dasar sehari-hari. Lalu terapi keluarga. Terapi ini ditujukan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. Diduga terkait dengan kelainan gen yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Sejumlah faktor yang diduga memicu kelainan gen tersebut adalah yaitu infeksi atau paparan nikotin, alkohol, dan zat nafza pada masa kehamilan. Yang kedua itu adalah lahir prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. Pengobatan disleksia dapat menggunakan beberapa metode, yaitu dengan metode fonik, berfokus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara.
Dalam metode fonik, penderita akan diajari sejumlah hal berikut. Yang pertama, memahami huruf dan susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut. Yang kedua, membaca kalimat yang tepat serta memahami makna yang dibaca. Yang ketiga, menyusun kalimat dan memahami kosakata baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang autisme. Autisme atau yang lebih sering disebut autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Bukan hanya autisme, ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Haller, dan gangguan perkembangan pervasif. Faktor risiko autisme yaitu faktor-faktor yang menjadi pemicunya adalah jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki risiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami autisme dibandingkan dengan anak perempuan. Lalu, faktor keturunan. Orang tua yang mengidap autisme berisiko mengalami autisme dibandingkan dengan anak perempuan. Lalu, faktor keturunan. Orang tua yang mengidap autisme berisiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. Yang ketiga, penularan selama dalam kandungan. Contohnya, efek samping terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama obat epilepsi untuk ibu hamil selama dalam kandungan. Untuk mengetahui penyebab autisme yaitu penyebab autisme sampai saat ini masih belum diketahui, namun para ahli mengidentifikasi adanya beberapa gen yang dicurigai memiliki kaitan dengan ASD. Kadang-kadang gen-gen ini muncul dan bermutasi secara spontan, namun dalam kasus lain orang mungkin mewarisi gen tersebut dari orang tua. Gejala autisme digolongkan dalam dua kategori, yaitu kategori pertama. Kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Kategori kedua, penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contoh, gerakan berulang, misalnya mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Terkait dengan pengobatan autisme, pengidap autisme tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Maka demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam